Hanya untuk konfirmasi dulu jadi Mas, kalau Pertalite itu tidak pakai etanol? Tidak pakai. Kemudian yang diukur bukan RON. RON itu kan ketahanan bahan bakar untuk tidak menyala sendiri. Nah, nggak ada pembakaran di alat itu. Itu yang Ya, di situ tuh definisi aja udah salah gitu kan. apa namanya hooknya di situ tuh. Benar juga, itu saya baru kepikiran tadi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Konspirasi Talks. Nah, kali ini seperti yang sudah saya janjikan di sosmed saya, kalau Anda follow, ya saya akan bahas mengenai kenapa sih harus etanol ada dalam BBM kita, dalam bensin. Beberapa waktu ini kan seperti yang Anda ketahui, saya cukup intensif ya bicara tentang pentingnya energi transisi gitu. Ya, diserang juga sih. Dikata-katai macam-macam lah gitu. Terutama adalah mempertanyakan kredibilitas saya bicara tentang itu apa gitu kan. Ya udah, jawab kritikan Anda sekaligus saya hadirkan langsung di podcast kita kali ini. Ya, narasumber-narasumber yang diundang dari keahlian dan kepakaran masing-masing dan berbicara apa adanya mengenai penting atau tidak pentingnya etanol dalam BBM kita. Saya harus bacakan dulu nih ya CV narsumnya untuk memastikan kepakaran dari setiap narasumber yang ada supaya tidak kaleng-kaleng ya. Jadi saya nggak hadirkan tapi narasumbernya nanti dibilang lagi nggak kredibel. Kalau narasumber yang ini sudah dianggap nggak kredibel lagi, saya nggak tahu lagi lah. Saya mesti sodorkan narasumber yang mana lagi untuk kawan-kawan sekalian bisa akses ya informasinya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu nih ya teman-teman semua, adalah pakar dari ITB. Yang sebelah sini nanti, ini yang paling dicari soalnya. Pakar dari ITB, Dr. Insinyur Tri Yuswi Jayanto Zainuri. Dosen ITB di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ya, S1-nya Teknik Mesin, ingat ya, Teknik Mesin. Jadi pasti ngerti mesin. Yang kedua, S2-nya Teknik Mesin juga, berarti lebih pakar lagi tentang mesin. S3-nya Teknik Mesin juga. Langsung, ini udah pakarnya udah dewa ini kalau gitu ya. Berkutat dewa mesin-mesin ya. Mesin-mesin. S3-nya Teknik Mesin di Jerman bahkan ya. Dan sekarang sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB ya, dari ITB nih. Makanya nanti yang disampaikan oleh Pak Tri ini, kalau kawan-kawan masih mikirnya macam-macam, ya udahlah itu mau diapain lagi. Ya proses saja kalau gitu ya. Hanya tentu beliau akan menjelaskan ya secara teknis bagaimanakah etanol itu efeknya jika di blending ya ke BBM. Saya nggak mau pakai istilah oplosan ya. Di blending ke BBM itu seperti apa. Siap ya, Pak Tri ya? Baik. Harus sejujur-jujurnya nih Pak. Iya, siap. Ya. Nanti kalaupun diserang sama netizen ya itu konsekuensi. Sampaikan kebenarannya gitu. Silakan aja. Yang kedua ya, ini adalah kawan lama. Dulu sering berjumpa di televisi. Bapak Tulus Abadi, pengamat migas dan juga ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI. Jadi nanti beliau akan bicara dari sisi kebijakan ya. Apakah kebijakan energi transisi ini sebenarnya bukan hanya dengan etanol aja sih, ada juga dengan biodiesel kan, ada juga dengan minyak jelantah dan macam-macam. Itu kebijakan yang tepat nggak sih untuk energi Indonesia ya? Baik dari sisi pemerintah, policy ya untuk menjaga ketahanan energi ataupun juga dari sisi konsumennya. Ya, apakah konsumen kita siap ya untuk bisa bergerak menggunakan energi transisi gitu. Dan kemudian yang terakhir ini ada Bapak Mas Ega Legowo Putra. Mas Ega, di rootnya langsung nih kita bawa ke sini ya dari PT Pertamina Patraniaga. Yang kawan-kawan sekarang bicarakan di sosial media, di pemberitaan, ya sebetulnya informasi paling valid A1 itu ya dari beliau. Ya, karena bukan lagi katanya. Udah A1 nih gitu. Jadi kalau beliau sudah menjelaskan dan kawan-kawan nggak percaya juga,
ya udah saya nyerah aja deh, pakai bendera putih aja kalau gitu. Baik, kita langsung mulai saja, Bapak-bapak sekalian. Terus terang nih, jadi saya curhat dulu sebentar ya. 2 minggu ini saya memang cukup intensif ya di sosial media itu edukasi tentang etanol. Karena yang lagi ramenya etanol. Walaupun sebenarnya mungkin 8-7 bulan yang lalu kali ya, saya udah bikin konten juga tentang energi transisi. Dan di views ya oleh banyak juga audiens, responnya positif gitu. Saya bicara tentang diesel, tentang HVO. Wah itu komentarnya dukung gitu ya. Memang harusnya ke sana Indonesia gitu. Yang saya aneh adalah kenapa kok sekarang saya bicara etanol yang nyerangnya kok banyak. Padahal sama-sama ngomongin energi transisi itu betulan loh. Nanti tayangin aja ya. Konten saya yang masalah energi transisi itu. Itu komentarnya positif, Mas. Karena siapa yang nggak dukung energi transisi? Siapa yang nggak dukung pengurangan emisi? Pasti kan dukung. Justru orang kalau bilang saya nggak dukung energi pengurangan emisi gitu, ya justru kan aneh ya, melawan arus gitu. Tapi kali ini saya bicara etanol kok diserang macam-macam gitu. Wah argumentasinya dari mulai tenaganya jadi berkurang gitu. Nanti mungkin Patri bisa menjelaskan ya secara teknis. Kemudian lebih boros. Oh jadi selama ini kalau pakai Pertamina itu boros gara-gara dicampur etanol ya gitu kan. Dibawanya ke sana semua gitu. Lalu juga kan etanol itu bikin karatan gitu. Pantesan teki bensin saya karatan loh. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya itu kan jadi diskusi. Justru ini juga momentum bagus untuk mengedukasi publik gitu ya. Nah langsung aja saya yang pertama mungkin ke Mas Ega dulu sebagai the most wanted person in the Republic saat ini. Saya ingin kita mulai menjawab dulu keresahan publik, Mas. Yang pertama adalah begini tentang karena saya langsung merasakan sendiri ya komentar-komentar di kolom sosial media saya tentang BBM beretanol itu. Masih banyak saya lihat ya, masih banyak yang berpikir bahwa BBM Pertamina itu semuanya sekarang tuh beretanol. Penjelasannya gimana? Ya, makasih Kang Prabu. Jadi ini berbicara BBM ini sebetulnya kita berbicara energi. Berbicara energi ini salah satu program dari pemerintah Pak Presiden adalah kemandirian energi. Nah kalau berbicara kemandirian energi ini kita juga harus melihat yang namanya natural resources. Natural resources. Nah, natural resources. Nah, natural resources kita itu given kan dari Tuhan gitu ya. Nah kalau kita melihat sumber daya alam kita itu cukup melimpah adalah salah satunya adalah pertanian, perkebunan gitu ya. Selain juga energi fosil itu sendiri. Jadi kalau kita mau menuju kemandirian, kita juga harus melihat anugerahnya apa. Oh ini kita punya anugerah alam, ada energi fosil, tapi nggak cukup. Oh kita punya anugerah alam yang lain, perkebunan, pertanian, dan lain. Ya ternyata kalau dikombin ini bisa mewujudkan suatu cita-cita kemandirian energi. Nah oleh karena itu dari sisi menuju ke kemandirian energi itu Pertamina khususnya kami di Pertamina Patraniaga tahun 2023 kami sudah melaunching produk namanya Pertamax Green 95. Pertamax Green 95. Kadang-kadang saya pakai juga ya. Itu ada etanolnya 5%. Jadi yang Pertamax Green 95 ada etanolnya 5%. Ya. Nah, tapi memang kami juga Gisolin itu kita menjual produk lainnya. Ada yang Pertalite, ada yang Pertamax, ada Pertamax Turbo juga. Kalau berbicara etanol sesungguhnya ini adalah common practice di banyak negara. Oleh karena itu di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia ini sudah banyak negara-negara yang menggunakan etanol. Termasuk juga tetangga kita. Dan yang paling maju tentunya di Amerika Latin, negara Brasil. Nah, produk kita memang yang saat ini ada konten etanol itu ada Pertamax Green 95. Nah, untuk produk yang Pertamax 92 maupun Pertalite secara spesifik kami belum menyatakan itu ada etanolnya. Tapi memang di dalam suatu proses pembuatan suatu BBM itu ada berbagai macam komponen blending. Nah, di dalam komponen blendingnya inilah yang mungkin di situ ada beberapa komponen yang mengandung etanol seperti itu. Tetapi sekali lagi
pemasaran produk BBM di Indonesia ini diatur sudah spesifikasinya. Spesifikasinya diatur oleh Ditjen Migas, diawasi secara kualitas oleh Migas. Di dalam spesifikasi ini, di situ memang belum diatur kandungan etanolnya berapa dan lain sebesar spesifik, kecuali yang Pertamax Green 95. Tapi kita melihat ke depan karena sumber daya alam kita yang kita miliki sebagai anugerah ini yang bisa kita maksimalkan untuk kemandirian energi adalah bahan baku dari nabati yang itu nanti akan bisa terkonversi menjadi etanol, bioetanol dan nanti akan menjadi BBM. Itu menjadi masa depan yang tidak bisa kita nyalakan. Energi masa depan lah ya. Hanya untuk konfirmasi dulu jadi Mas, kalau Pertalite itu tidak pakai etanol? Tidak pakai. Karena di sosmed itu rata-rata yang komentar ya. Pakai Pertalite tapi berpikirnya pakai etanol gitu. Saya coba kasih salah satu video deh misalnya ya. Bisa di play nggak? Jadi bicaranya ini saya punya Pertalite nih gitu. Wah, ini kalau ada Pertalite dicoba di sini juga bisa kita uji coba. Nah, makanya ini menarik. Saya juga ke yang share video itu ke saya bilang di mana tempatnya gitu. Saya mau datengin langsung ya gitu, tapi nggak jawab lagi. Karena saya yakin Pak Yus juga udah mencoba itu. Sebenarnya gampang untuk tahu Pertalite ada etanolnya atau enggak. Ada caranya ya. Coba kita lihat dulu. Masukin air aja. Ini nih. Nah, ini benar. Video ini tuh bener Pak. Viral ini Pak. Ini Pertalite juga dicampurkan Pak. Ini videonya juga viral. Tapi ada video lain yang mencoba menguji Pertalite dan Pertamax dengan air. Hasilnya berbeda. Ini ya. Dari Tribun Network lagi. Diangkat oleh Tribun. Dalam jumlah cukup tinggi. Dalam video tersebut, pria itu memperlihatkan proses sederhana menggunakan air untuk menunjukkan fenomena pemisahan zat pada Pertalite. Ia menuangkan bahan bakar ke dalam wadah berisi air dan hasilnya mengejutkan. Terlihat dua lapisan cairannya terpisah. Menurut penjelasannya, hal itu terjadi karena etanol yang tekanan dalam Pertalite bercampur dengan air, sementara bensin tetap berada di lapisan atas. Fenomena ini dikenal dengan istilah separation phase atau water washout, di mana etanol, zat alkohol yang mudah larut dalam air, akan memisah dari bensin ketika bersentuhan dengan air. Fenomena ini memicu perdebatan di dunia maya. Banyak warganet mempertanyakan kadar etanol yang seharusnya ada di bahan bakar Pertalite dan dampaknya terhadap performa mesin kendaraan. Nah, cukup mungkin ya. Jadi ini kalau kita bahas karena batimnya spesifik dia bilang Pertalite untuk mengecek apakah ada etanolnya. Di luar bahwa ini percobaannya ilmiah atau tidak ilmiah, yaitu kita sampingkan dulu. Tapi bahwa Pertalite tidak ada etanol itu udah firm ya Pak ya. Dan juga sebetulnya bisa kalau ada video yang dilakukan uji coba oleh salah satu netizen juga, hasilnya berbeda dengan ini. Hasilnya beda. Beda. Dan itu bukan order dari kami ya. Itu beda hasilnya. Makanya ada beberapa yang mencoba dan diupload hasilnya berbeda. Nah, beda itu artinya tidak mengandung etanol. Benar-benar antara bensin dan airnya itu terpisah. Oke. Dan di situ tidak ada layering. Tidak ada layering yang lain lagi. Ya. Jadi itu dulu yang pertama nih. Ini edukasi buat teman-teman. Kalau bicara Pertalite itu nggak ada etanolnya. Nah, artinya video ini ketika bicara Pertalite, ya ini apa nih Pak? Nah, mungkin Bapak bisa jawab nih. Ya. Jadi etanol itu kan lebih suka bereaksi dengan air dibanding dengan bensin. Karena etanol itu kan C2H5OH ya. Jadi OH-nya itu sama dengan komponennya di air kan, H2O. Makanya dia lebih reaktif terhadap air. Sementara yang C2H5-nya itu dibilangnya non polar. Artinya lebih suka bereaksi dengan bensin, menggandeng bensin. Jadi video tadi saya curiga, ini Pertalite-nya sepertinya sudah dicampur sesuatu. Sebelum dikocok tadi itu ya? Sebelum dituang. Karena airnya tadinya sedikit sekali. Kami mencoba juga Pertalite, Pertamax Turbo, Pertamax Green, campurin, masukin air. Pertalite, Pertamax Turbo airnya tetap aja, nggak berubah sama sekali. Pertamax Green baru naik karena memang ada etanolnya 5% kan. Tapi naiknya itu cuma 2 kali lipat daripada volume air yang ditambahkan. Ya tidak setinggi itu. Jadi tampaknya ada sesuatu ini di dalam Pertalite yang dituangkan itu. Mungkin ada sesuatu yang campuran antara air dengan etanol juga yang ada di dalam. Karena kalau ada etanol pasti dia akan larut ke dalam air. Tapi sebetulnya
bensinnya juga berubah. Karena kan etanol itu kan meningkatkan oktan ya. Iya, iya. Jadi kalau etanolnya itu larut ke dalam air, berarti oktannya turun yang ada di bensin itu. Dan kalau kita lihat video ini, satu, etanolnya kok segitu banyak gitu ya. Bahkan sampai hampir sama dengan volume bahan bakar. Betul. Artinya kan bahan bakar yang digunakan itu ronnya tinggi sekali. Karena etanol itu ronnya 110 sampai 120. Ya, ya. Jadi kalau sampai volumenya sama itu oktannya pasti tinggi. Paham saya. Jadi kalau misalnya etanolnya sampai sebanyak itu harusnya ronnya ron 100 gitu ya. Iya. Paham saya. Yang kedua, etanol itu kan harga di patoknya SDM memang murah, cuma 12.000. Tapi harga di pasaran 20.000. Nah, terus Pertalite-nya harganya berapa kalau etanolnya sebanyak itu gitu. Itu nggak make sense ya. Jadi di logika dari situ saja nggak mungkin itu Pertalite punya etanol segitu banyak. Nah ini ya edukasi buat teman-teman semua, jadinya kan clear. Ya saya juga curiga dan saya bilang di konten itu, tolong sebutkan itu di mana tempatnya gitu. Jadi biar saya bisa minta teman-teman kan untuk ngecek langsung ke sana, ya nggak balas lagi Pak, nggak balas lagi gitu. Karena kan agak-agak aneh ya. Artinya dengan disebutkan Pertalite saja itu pasti salah ya, karena tidak akan mungkin ada etanol. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, itu konfirmasi yang pertama dulu. Lanjut, Mas Ega tadi. Jadi kan setelah jelas ya kita bahwa Pertalite itu tidak ada etanolnya. Nah, kemudian bagaimana dengan BBM ke depan? Ya kita kan bicara tentang etanol ya. Kualitas Pertamax Green dulu deh sejauh ini dan bagaimana penerimanya di publik. Ya, jadi sejalan dengan program dari Pertamina yang ingin mengembangkan produk yang selain berkualitas juga ramah lingkungan. Saat ini kami terus mengembangkan outlet penjualan Pertamax Green. Target kami sebenarnya tahun ini 150 outlet. Oke, sekarang ini baru ada berapa? 170. Sudah lebih dari target. Jadi ini membuktikan bahwa produk ini sesungguhnya diterima. Pertamax Green ini? Pertamax Green ini diterima. Sudah dari kapan? Ini sudah di launching dari 2023. Nah, dari 2023. Dan maksud saya adalah begitu. Kalau pakai etanol itu mogok, kenapa nggak kemarin-kemarin komplain kok baru sekarang? Mestinya banyak viral ya. Viralnya harusnya ada dari 2 tahun kemarin dong viralnya. Nah, artinya ini terus kita kembangkan. Nah, sampai dengan saat ini tren penjualannya juga terus meningkat. Pertamax Green ini? Pertamax Green. Bahkan kami harus sedikit selektif nih, karena kan pasokan bioetanolnya ini baru satu sumber nih ya. Kalau kita terus genjot nanti supply chain-nya terganggu. Jadi kita sekarang mengembangkan di daerah-daerah yang dekat dengan sumber bioetanolnya dulu. Ini juga menjadi salah satu titik balik sebetulnya kalau menurut kami produk ini. Karena selain dia produk yang mempunyai ramah lingkungan, ini juga produk unggulan karena di segmen 95, RON 95, ini sesungguhnya area battlefield antara Pertamina dengan badan usaha lain. Yang lain. Ya, kalau di swasta yang lain. Nah, ini banyak yang area battlefield di segmen ini sebetulnya. Jadi Pertamina itu selama ini nggak punya RON 95 kan. Dulu pernah ada Pertamax Plus, terus tidak ada. Punyanya 92, langsung 98. Nah, tahun 2003 kan masuk ke sini kita. Area battlefield yang selama ini Pertamina nggak main. Tahun ini pertumbuhannya bagus. Si 95 ini. Padahal ada etanolnya ya. Ada etanolnya. Artinya sebetulnya tidak anti dong market dengan etanol. Tidak. Jadi bahkan tadinya Pertamax Green 95 ini itu ada di Jawa Timur. Pertama kali kita launching Surabaya, terus Jakarta, Bandung. Nah, tahun ini kita masuk Jawa Tengah. Oh, tapi masih di Jawa aja? Masih di Jawa aja. Karena itu tadi supply chain-nya, source-nya masih supply chain dari bioetanolnya. Paham. Jadi kenapa masih di Jawa tuh karena itu ya. Dan kita harus melihat begini, Kang Prabu. Kalau Pertamina melihat dari sisi kemandirian energi sebagai tugasnya national oil company, tetapi etanol ini sesungguhnya ketika kita masuk Pertamina akan mendrive demand, mendorong kebutuhan atas bioetanol, dan itu akan mendorong pasokan rantai pasok di belakangnya, termasuk mungkin industri perkebunan dan lain-lain akan tumbuh. Ekosistemnya akan terbentuk. Karena ada permintaan. Gitu kan? Gitu. Oke, menarik ini. Ya, jadi Green ini baru ada di Jawa gitu ya, dan di Jakarta tentunya. Jadi kalau misalnya
ada yang bikin video campuran etanol tapi sumbernya ada di luar Jawa. Nah berarti etanolnya dicampur sendiri karena kan nggak mungkin ada dari SPBU. Tuh kan, Jadi kalau Pertamax bongkar Green lagi. etanolnya berapa persen kok? 5% ya. 5%. Ya, padahal yang kita bicarain sekarang lagi rame-ramenya 3,5% aja. Sebenarnya, wah ternyata lebih banyak lagi 5%. Tapi ini dari Mas Tulus nih, saya pengen lihat juga dari sisi konsumen sebetulnya Mas. Tadi kan saya alamin sendiri ya. Ya. Sebelumnya pada saat bicara tentang transisi energi, wah sambutannya positif. Saya yakin juga pertama kali green ini dimunculkan pasti positif juga kan, ikhtiar menuju energi transisi dan macam-macam. Lah tiba-tiba poni rame banget Pak masalah etanol itu. Muncullah analisanya macam-macam dan netizen ya alhamdulillah ya menurut saya jadi semakin pinter. Karena kan akhirnya mereka browsing Pak ya, minimal kan begitu kan. Browsing etanol, browsing apa gitu. Walaupun menarik kesimpulannya jadi macam-macam juga dan tidak mungkin barangkali tidak ilmiah juga ya. Salah satunya percobaan yang tadi kita sama-sama saksikan. Kok bisa kayak begini Mas Tulus? Aduh sorry. Iya menurut saya karena dari sisi product knowledge soal BBM ini kan konsumen sebenarnya tidak banyak ngerti ya. Tentang spesifikasinya, tentang kebermanfaatnya. Artinya kan masyarakat sebagai pengguna BBM kan tentunya hanya nama barangnya dan kemudian beli Pertalite yang dianggap lebih murah ya kan. Kan sebenarnya dulu saya juga diskusi sama Pak Tri ya, bahwa ketika kita beli Pertalite dengan Pertamax sebenarnya konsumen itu malah walaupun lebih murah tetapi sebenarnya dirugikan karena energinya lebih banyak Pertamax kan. Tapi karena konsumen nggak tahunya bahwa itu lebih murah, belinya lebih murah. Padahal ketika kita pakai Pertamax itu kilometernya lebih bagus dibanding lebih efisien. Lebih efisien dari sisi energi yang dihasilkan maupun jarak tempuh yang dihasilkan. Nah itu karena persoalan literasi dari masyarakat yang memang masih minim soal BBM gitu. Sehingga ketika ada isu-isu yang sifatnya nasional atau apa ya mereka mencari perspektif sendiri-sendiri. Tapi dari sisi komunikasi publik sebenarnya menjadi lebih bagus ya karena kemudian masyarakat aware kok ini etanol apa ini gitu. Etanol kan selama ini kemudian tahunya spiritus ataupun kalau CPO ya untuk minyak goreng gitu. Ternyata ini bisa untuk bensin gitu. Yang kemudian ini menjadi sangat positif yang saya kira dari sisi konsumen kan sebenarnya memang di lembaga konsumen itu ada yang disebut satu paradigma konsumsi berkelanjutan ya sustainable consumption. Artinya kita mesti mempertimbangkan ketika mengkonsumsi satu produk itu harus mempertimbangkan bukannya soal harga, bahkan bukannya soal kualitas, tapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan ya. Karena tadi dalam konteks isu green energy atau isu transisi energi itu menjadi mandatori saya kira ya. Betul. Karena main Pak SBY dalam satu momen itu pidato, pemimpin yang tidak peduli dengan isu-isu perubahan iklim itu immoral. Itu penting sekali karena memang saat ini kontribusi terhadap perubahan iklim kan dari perilaku konsumsi kita. Nah, salah satunya adalah energi fosil. Sehingga justru saya mendorong agar komponen green energy di dalam BBM itu lebih banyak gitu sehingga lebih rendah menghasilkan emisi. Karena kan ketika kita makin banyak menggunakan BBM kan artinya kita menghasilkan gas karbon yang itu harus diminimalisasi gitu. Beberapa tahun yang lalu kan saya campaign untuk bagaimana konsumen itu lebih aware menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Nah, BBM ramah lingkungan itu ya bukan hanya mengandung etanol sekian persen, tapi juga dengan oktan number yang lebih tinggi gitu. Karena dengan oktan number yang lebih tinggi otomatis kan dia menghasilkan satu emisi yang lebih rendah karena mungkin juga sulfurnya lebih rendah dan selain kualitasnya lebih baik gitu. Jadi yang justru kita dorong adalah tadi sebagai pengguna BBM itu justru ketika ada produk yang berbahan etanol atau nabati itu menurut saya sangat positif. Yang penting kompatibel dengan kendaraan kita dan kemudian harganya tetap terjangkau
ya, dan punya nilai lebih dengan menghasilkan yang lebih rendah emisi. Sekali lagi, emisi itu menjadi sangat penting karena dampak terhadap lingkungan kan dari emisi-emisi yang kita hasilkan. Kita duduk di sini juga menghasilkan emisi, ya kan? Karena ada AC, listrik yang kita gunakan itu menghasilkan emisi. Oleh karena itu, dari semua aktivitas kita memang harus kita reduksi emisi-emisi yang dihasilkan semaksimal mungkin. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita menggunakan BBM yang lebih rendah emisi, yang salah satunya adalah berbasis etanol. Dan saya kira di luar negeri kan tadi sudah disebut Pak Eka bahwa, dan dari data yang kami baca juga di semua negara atau katakanlah di banyak negara sudah menggunakan itu, bahkan kandungannya lebih tinggi, ya, jauh lebih tinggi, sudah praktis lah ya, 5% artinya ya. Kemudian kebijakan pemerintah tahun depan dengan 10%, jadi masih kecil. Dibanding negara-negara lain seperti Brasilia. Tapi lebih bagus ramenya sekarang Pak daripada nanti kalau di 10%. Itu bisa positif untuk sosialisasi. Ya, sosialisasi gratis gitu. Jadi momentumnya bisa dipakai buat edukasi, edukasi sehingga masyarakat punya kesadaran bahwa BBM yang kita gunakan semakin rendah emisi itu semakin baik. Makanya kita perjelas di sini Bapak-bapak sekalian ya. Jadi saya juga setuju karena kan saya udah jelas lah, follower saya udah tahu stand saya tuh saya dukung yang energi hijau itu ya. Kalau perlu 100% ya saya ganti mobil gitu ya. Tapi kan nggak bisa kayak begitu, kita melihat perspektif konsumen ya. Waktu saya bicara seperti itu, jawaban mereka adalah, tapi mobil saya gimana, aman nggak gitu, pakai 5% etanol, 3,5% etanol aja ini lebih sering mogok katanya gitu kan. Terus mesin saya dredet katanya, berkurang 10%, 30% tenaganya. Ya itu karena nggak di maintenance. Jadi, karena konsumen kita, pemilik mobil kan datang ke bengkel itu ketika mobilnya sudah mulai batuk-batuk, nggak bermasalah. Kalau masih sehat enggak? Iya, padahal ada maintenance yang rutin, ya. Sama kalau kita datang ke dokter kan harusnya tidak sedang selalu sakit, tapi ketika kontrol apakah mesin dalam tubuh kita itu ada yang sudah mulai diwaspadai dan segala macam. Nah itu yang muncul dari konsumen itu, Pak. Dan saya bahkan kalau saya bilangnya kan begini, justru harusnya kita itu mempertanyakan BBM yang ada di Indonesia ini sudah seberapa rendah emisi gitu ya, ketimbang justru karena kita sebenarnya tertinggal ya. Karena kalau kita bicara di negara-negara Eropa selain dengan etanol kan ada istilah Euro ya, standar Euro. Ya, standar Euro mereka sudah Euro 6 ya. Euro 6 itu konon seperti air ya. Sehingga emisinya rendah sekali. Makanya kalau kita pergi ke Eropa itu udara yang kita hirup terasa segar ya kan. Betul. Karena apa? Karena walaupun masih menggunakan BBM dan kendaraan pribadi, tapi emisinya rendah. Betul. Itu. Inilah yang namanya bias kalau di publik itu, Mas. Di satu sisi bicara produk kita ini euronya masih Euro 4 gitu ya. Tapi pakai energi transisi nggak mau. pakai 100% fosil gitu. Tapi katanya itu tuh Mas dan juga nanti Patri juga jawab juga ya. Kalau pakai etanol itu jadi ngelos gitu si mesin katanya gitu. Kalau memang benar begitu. Kalau benar begitu. Kalau pertama kali kan sudah dari tahun 2023 ya. Harusnya kerasa dari kemarin-kemarin. Sudah viral loh Pak. Banyak mobil misalnya mogok lah di jalan atau nggak bisa di starter lagi karena etanol yang menyerap air sehingga di tangki banyak airnya gitu ya. Tapi kita nggak pernah dengar. Iya. Masing-masing penyedia ini sudah melakukan riset. Sebagai contoh, penyedia kendaraan, mau penyedia kendaraan, mau penyedia BBM sudah melakukan riset untuk memitigasi agar konsumen itu enggak dirugikan atau tidak mengalami problem. Ujung-ujungnya dari itu produk ya. Contoh, ini kan tadi disampaikan ya, etanol itu karakteristiknya higroskopis. Ya betul, itu givennya seperti itu. Ada sifat yang cenderung korosif, yaitu sifat naturalnya, ya betul. Tapi kami selaku penyedia bahan bakar, apakah terus begitu saja mendeliver produknya? Enggak. Di dalam kandungan BBM
itu ada yang namanya aditif. Aditif ini mempunyai sifat corrosion inhibitor. Sehingga dia akan memitigasi efek daripada karakteristik si etanol ini. Juga ada karakteristik performance improver yang katanya nanti membuat empos, mutama. Ini ditambahkan, dikompensasi dengan aditif ini, gitu ya. Sehingga performansinya yang beresiko turun karena energinya berkurang sedikit ya, sedikit. Itu terkompensasi dengan adanya tambahan-tambahan aditif ini. Aditif tadi. Ya. Di dalam aditif ini juga mempunyai sifat demulsifier. Itu yang memisahkan air lagi gitu. Kalau di karakteristiknya nih skruskopis yang ngikat gitu. Ini ada karakter yang mencegah ngikat juga. Artinya sebetulnya bahkan RON 95 Green ini juga ini ya kompleks ya. Jadi blendingnya tuh bukan hanya bensin dan etanol aja. Gitu. Ada aditif. Ada zat-zat lain. Ada zat lain. Yang nanti itu akan memitigasi dampak-dampak yang negatif tadi untuk agar tidak menjadi kendala. Itu baru satu. Belum lagi sistem pembakaran itu dimulai dari fuel tanknya. Nah, ini juga harus bagaimana ke sistem fuel tank dari sisi nanti filter fuelnya, dari sisi fuel pumpnya, sealnya, baru masuk ke ruang bakarnya. Nah, nanti di dalam satu kesisteman ini itu juga semua harus combine. Nah, kalau kita dengar dari para pabrikan, mereka menyatakan sudah comply. Ya, saya baca juga beritanya ya. Mereka siap. Siap. Tapi kalau mobil lama gimana? Ini juga salah satu komentar dari audiens nih. Iya, mobil-mobil baru sih barangkali sudah bisa mengadopsi etanol nih. Tapi kalau mobil lama kan di Indonesia mobil lama masih banyak ya. Yang di bawah tahun 2000 gitu, Mas. Dengan rencana penerapan yang mungkin masih butuh waktu ya. Tentunya industri komponen nggak cukup mempersiapkan itu. Seperti silo yang terbuat masih ada unsur karet alamnya, selang, gasket, lem, dan sebagainya. Nah, mereka nggak pasti akan antisipasi gitu juga. Tapi sudah menyediakan yang terbuat dari teflon, yang tahan terhadap alkohol dan sebagainya. Pasti akan lambat laun pasti akan tersedia. Itu part tambahan gitu ya. Part ganti. Kendaraan yang dikirim ke Brazil itu ada yang dibikin di sini. Maksudnya komponennya atau komponennya Pak? Kendaraannya yang menggunakan bensin 100% E85. Dari 85 E100 itu ada yang dibikin di Indonesia. Tunggu, ini menarik nih. Ini fakta baru ini. Jadi di Brazil itu ya, kawan-kawan harus tahu bahwa di sana etanolnya sudah 80% ke atas. Bahkan saya dengar juga ada 100 karena ada kebijakan dari pemerintahannya ya. Nah, ternyata kendaraannya masyarakat di sana itu diproduksi di sini. Dia diproduksi di Indonesia. Artinya kita mampu sudah, kita bisa membuat kendaraan yang disebut sebagai flexi fuel. Ya, FFV, flexi fuel vehicle. Cuman karena di kita itu belum menggunakan etanol dan ada permintaan dari sana, ya sudah diekspor. Ya, demand-nya belum ada di dalam. Ya, tapi artinya dari si industri kendaraan bermotor itu tinggal menunggu tahapan yang akan dikeluarkan pemerintah seperti apa, sehingga nanti pelan-pelan mereka akan rilis kendaraan itu sesuai dengan tahapannya. Dan sebetulnya kan termen tentang pemanfaatan bahan bakar nabati antara biodiesel dan etanol itu kan sudah ada dari tahun 2008. Iya. Ya, biodieselnya berkembang sampai sekarang hingga 40%. Etanolnya ketinggalan karena suplai etanolnya yang kurang, masih minim ya. Harusnya itu tahun ini sudah E20 nih harusnya. Kalau mengikuti roadmap yang ada itu. Tapi sekarang yang ada baru E5-nya. Iya, punya E5 juga baru ketahuan sekarang. Kami kemarin yang dibutuhin E3,5%. Bukan E5. Ini. Nah, teman-teman viral itu E3,5 ya. Iya. Yang katanya nanti powernya kurang dan sebagainya. Betul. Kalau E3,5 itu powernya kandungan energi cuma turun 1%. Enggak, tapi gini juga sih, saya perlu clarify dulu. Emang E3,5% itu yang sebelah mana? Bensin yang mana ini? Nggak ada. Kemarin ada bahan bakar yang diimpor sama Pertamina ketika dicek sama calon. Karena 3,5% itu kan munculnya di RDP, Pak. Ya kan. Makanya
dari situlah kemudian diskusi etanol ini muncul. Sebelumnya kan nggak pernah ada. Iya. Ya, saya Tapi ya nggak apa-apa kita manfaatkan untuk kesempatan edukasi. buat edukasi masyarakat tentang Saya ngomongnya gini kalau sama teman-teman. Kalau kalian juga kritik etanol, harusnya dari kemarin kritik juga biodiesel dong. Nah iya benar. Iya kan? Sama biodiesel juga turun kandungan energinya. Karena biodiesel itu kandungan energinya 37, solar kan 43. Nah sementara kalau bensin dengan etanol itu, etanol kandungan energinya 28, bensin 40. Dan memang gapnya lebih banyak. Jadi artinya gini ya, secara teknis kalau misalkan etanol dan bensin itu hanya itu saja akan turun energi. Betul. Tapi kemudian itu bisa dikompensat dengan zat aditif lah ya. Etanol sendiri punya RON yang tinggi. Ya. Dia ada kompensasi itu perbaikan simpanan dari sisi RON-nya, walaupun secara kandungan energinya turun sedikit. Nah, tapi secara investigasi internasional yang ada di World Health Report diindikasikan bahwa power itu turun yang bisa terasa oleh orang yang mengendarai, itu pun yang bisa merasakan ya Mas. Semua orang bisa merasakan. Itu kalau sudah 2% ke atas. Apanya tuh? Powernya. Orang itu bisa ngerasain powernya turun Kalau udah 2% ke atas. Itu pun orang yang mempunyai experience. Sehingga juga semua rulingnya dan saya. Dia saya ngomong di podcast saya kasih solusi itu. Emangnya kita mau balapan di mana sih di Jakarta? Nah, sampai itu di Jakarta yang macet itu nggak akan terasa sama sekali. Wah, tarikannya kurang katanya. Saya kan suka mobil, Pak. Saya ini pecinta otomotif dari kecil gitu ya. Ngerti lah mesin gitu. Jadi tarikan itu kan udah sensitif ya ke saya. Saya bilang gitu, emang gimana ngerasainnya gitu, turun itu gitu. Iya. Jadi sebetulnya dengan 5% saja itu turunnya. Kalau 5% turunnya sedikit, paling cuma sekitar berapa ya? 1,5 sampai 1,5%. 10 aja cuma turun 3%. Tapi itu juga tergantung bagaimana behavior orang melakukan berkendaraan. Ya. Bagi orang yang sukanya stabil, itu nggak akan kerasa. Apalagi kalau kita udah di jalan tol yang ini harus stabil. Tapi kalau mungkin orang yang suka ya akselerasi, mungkin dia baru kok agak beda. Tapi kan kebutuhan kita ya apakah akan terus seperti tancap gas rem, behavior. Iya, ya ditambah lagi juga kan dengan ini ya apa namanya, ada teknologi untuk menambah energinya, terus beberapa impact negatif juga kan karena pada saat uji coba pasti komposisinya nih formulanya akan dilihat titik optimumnya. Misal etanolnya menaikkan oktan, tapi mengurangi energi, tapi ini ada aditif. Itu komposisinya yang pas berapa itu di dalam lab dicari. Sehingga ketemu optimalnya berapa. Kalau secara perhitungan matematika teknik nih teman-teman, karena saya dari engineering ya Bapak juga, ini juga teknik mesin loh. Jadi jurutnya Pak Traniaga ini jangan dipikir nanti tiba-tiba itu bukan orang mesin, ini orang mesin juga ya, sama-sama paham. Nggak linear ya, jadi persamaannya nggak linear. Artinya kalau ditambah etanol sekian persen turun itu nggak bisa dikompensate dengan persamaan yang linear, itu nggak bisa gitu. Dan kebanyakan masyarakat kita kan mengendarai kendaraan itu kan banyak yang langsam, yang bukan performance oriented kan. Kebanyakan pokoknya yang penting nyampe tepat, yang penting blending, tidak boyos gitu, penting nyampe, ya. Macet tidak nggak mogok gitu kan, yang penting kan itu. Tapi sekarang kan yang muncul begitu ya Pak, kesannya itu memang berkurang tenaganya gitu kan, dan ini diperkuat ya ada statement dari Mas Fitra Eri juga yang muncul di sosial media. Saya tonton kontennya, beliau bilang pakai etanol itu aman, tapi memang ada efek begini. Mungkin bisa ditampilkan, Ray, yang video itu. Jadi maksud saya untuk kita mengeneralisasi gitu ya, sebetulnya seperti apa sih gitu bahan bakar etanol. Saya khawatirnya gini loh, kan kalau barangkali kita ini Pak saya sama Pak Tri kan di ranah akademis ya, Mas Tulus juga sama gitu, ada metodologi kan untuk menarik kesimpulan itu gitu, nggak baca jurnal yang terpisah terus kita simpulkan kan nggak bisa Pak gitu. Nah yang saya khawatirkan begitu muncul isu etanol,
risetlah tentang etanol itu apa. Lalu mengkonstruksilah kesimpulan sendiri. Oh berarti kalau ini bagus, tapi ini berkurang. Akhirnya jadi begitu. Padahal kan secara metodologis nggak bisa kayak gitu ya. Bisa di play? Oh, nanti mungkin disiapin dulu deh. Tapi kalau ini begini, Kang Prabu. Kami nih penyedia BBM ya. Nanti kita siapkanlah customer experience dan membuktikan sendiri gimana Pertamax Green ini bisa meraihkan apa enggak jatuh. Silakan. Itu bagus juga. Coba teman-teman ya, siapa yang memang dipercaya, kita bikin customer experience ya. Ya, Pertamax Green 95 ini ada etanolnya 5% gitu ya. Kayak gimana tenaganya? Ya, mungkin undang wartawan juga. Undang wartawan. Jadi ada mobil yang sama, satu diisi setuju. Udah si Pertamax E5, di 10, nyoba ganti-ganti bisa bisa. Tapi kondisi mobilnya juga harus setara ya. Harus setara. Mobilnya masih sama. Ya, nggak apa-apa. Bukan hanya merek tapi itu juga tahunnya ya. Kita kan bisa sama, Mas. Kita bisa kerjasama dengan ATPN juga kan. Betul. Ini bagus nih, jadi banyak kita mengklarifikasi ya di sini teman-teman. Tapi soal energi yang turun tadi kan sudah diantisipasi dengan zat aditif tadi ya, yang artinya itu dibuat oleh Pertamina, ditambahkan itu ya untuk. Oke, kalau gitu aja dulu deh, gak apa-apa. Pas ini juga yang viral nih Pak. Jadi semenjak isu ini muncul ke permukaan, banyak konten-konten yang ngetes RON-nya sendiri Pak. Dites, wah RON-nya sekian, RON-nya sekian, itu alatnya tuh. Saya nggak tahu itu alat apa. Mungkin itu bukan alat untuk menguji RON itu. Bukan alat untuk menguji RON. Ini alat untuk itu alat untuk menguji sifat dielektrik dari cairan yang ada di antara sensor yang ada di dalam alat itu. Jadi di dalam alat itu ada tiga lempengan yang bekerja secara seperti kapasitor lah. Kalau cairan di antara lempengan itu tidak mengantarkan listrik, maka displaynya akan menunjukkan angka yang tinggi. Tapi kalau cairan itu mengantarkan listrik, displaynya menunjukkan nol atau tidak menunjukkan angka. Contoh misalnya alat ini kalau kita celupin air, nggak akan keluaran banyak. Karena air kan mengantarkan listrik. Iya. Kan? Alat ini kan dibikinan Rusia ini. Iya. Sehingga di dalam display alat ini kita bisa pilih sebetulnya. Kita mau mengukur RON atau mengukur anti-knocking index. Kalau anti-knocking index itu versi Amerika. Yang merupakan penjumlahan antara MON dan PRON dibagi 2. RON dan MON itu selisihnya 6-12. Jadi kalau dibagi 2 ya kira-kira selisih 6 lah. Jadi kalau terukur versi Amerika itu misalnya 86, itu berarti kalau diterjemahkan ke RON itu sekitar 92. Sementara kalau di setting yang versi satunya lagi, itu versi Rusia, nah itu mengukur RON. Jadi pemakai alat ini belum tahu bahwa alat ini bisa disetting sebetulnya. Maksudnya kalau settingannya Amerika dipakai ngukur hasilnya rendah semua. Karena tadi ya dibagi itu ya, faktor pembaginya. Gitu. Nah, kemudian yang diukur bukan RON. RON itu kan ketahanan bahan bakar untuk tidak menyala sendiri. Nah, nggak ada pembakaran di alat itu. Itu yang ya di situ tuh definisi aja udah salah gitu kan. Apa namanya? Hooknya di situ tuh. Benar juga itu saya baru kepikiran tadi. Kan? Ngetesnya nggak ada pembakaran. Nggak ada pembakaran. Jadi apa yang diukur gitu? Bukan ketahanan untuk tidak terbakar sendiri. Iya. Wah ini bagian ini bisa viral nih Pak. Jadi ini bisa viral nih, bener nih. Nah karena itu sebetulnya pengujian RON yang benar ya yang ada pembakaran. Makanya pakai standar ASTM yang pakai mesin namanya CFR engine gitu. CFR engine, mesin CFR. Jadi pengujian RON itu dilakukan pada putaran 600 RPM. Lalu bahan bakar yang mau dicari RON-nya digunakan di mesin itu. Kemudian diatur perbandingan kompresinya karena si mesin CFR itu silinder liner sama silinder headnya itu bisa digeser naik turun. Jadi kalau kita turunkan terus perbandingan kompresinya naik, suatu saat muncul suara ngelitik atau detonasi gitu kan, artinya tanda bahwa ini terjadi pembakaran yang tidak terkontrol di dalam mesin. Nah, kemudian bahan bakarnya dikuras diganti dengan campuran antara iso-oktana dan normal heptana. Jadi kalau misalnya nih bahan bakarnya kira-kira RON-nya di atas 90, iso-oktananya dibikin 90%, normal heptana dibikin 10%. Kalau ternyata dengar perbandingan itu juga belum, diganti dengan perbandingan yang berbeda gitu. Sampai suatu saat detonasinya muncul seperti yang tadi.
Nah dari situ tinggal perbandingan isooktanas sama normal heptanoid berapa. Itulah angka RON yang Sesungguhnya. Ya. Nah kalau MON bedanya diuji pada 900 rpm. Karena itu MON lebih rendah dibandingkan dengan RON. Putarannya lebih cepat. Putarannya lebih cepat, detonasinya lebih intensif. Gitu. Nah itu per definisi seperti itu. Standar yang digunakan seperti itu. Nah kalau ini kan nggak standar alatnya, nggak ada pembakaran. Makanya itulah. Sekarang tuh karena bisa bikin konten ya gampang. Akhirnya bikin konten kayak begini. Jadi totalnya jutaan Pak. Akhirnya kan jadi kebenaran tersendiri gitu loh. Iya betul. Itu padahal kan ada edukasi yang harus dijaga ya. Ranah itu kan nggak boleh sembarangan. Ya, orang bikin konten kan untuk cari uang. Kalau penjelasan teknis gini mau ngebantah gimana coba? Udah bingung kita ngebantahnya juga. Ya aja selama ini belum banyak ya yang menjelaskan, ini kayaknya baru Pak ini mana-mana. Padahal kita bikin konten untuk counter ini, untuk menjelaskan yang sebenarnya udah sering juga. Iya. Gitu ya, sedang viral. Sering juga. 5 tahun lalu juga ada kontennya Pak. Sedang viral. Salahkan platformnya kalau gitu Pak. Algoritmanya gimana ini kok? Tapi mungkin ya, karena waktu itu dibikin kontennya dalam bentuk video yang agak panjang. Iya. Orang sekarang kan males ya video panjang. Maunya kan nonton TikTok gitu cuman beberapa detik saja, habis itu menyimpulkan sendiri gitu. Nah, itu barangkali harus dikemas dalam bentuk yang singkat-singkat seperti ya, artinya kalau ada viral video seperti ini atau konten-konten yang viral tapi tidak punya basis ilmiah yang jelas, ya kita mesti respon cepat. Pertamina mesti kerja, mungkin SDM juga kerja untuk mengcounter. Ya. Tapi dengan cara yang sama. Iya. Pendek seperti itu. Iya betul, itu kan soal teknis ya, mestinya bisa serahkan sama kita lah. Iya. Ya. Sehingga publik tidak menganggap itu benar. Kalau masalah ini kan, kami juga menguji Pertalite kami hasilnya 101. Mungkin juga. RON-nya itu. RON-nya keluarannya. Iya. Ada videonya nggak? Fotonya ada kalau ada videonya ada kali juga beberapa kali bikin seperti ya. Pertamax juga 110. RON-nya itu ya. Ke hasilnya. RON itu diuji resminya adalah dengan ASTM 2699 menggunakan namanya Coordinating Research Fuel Engine yang dioperasikan pada putaran 600 rpm. Jadi sudah ada hasilnya. Mungkin Pak Yus bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik. Ini adalah hasil uji resmi untuk yang merah RON 92. Ya. Hasilnya pengukuran RON-nya adalah 92,1 sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang merah untuk RON 95, 96,2, 98,3. Dari produsen lain, ini adalah untuk yang RON 92 dari yang kuning 92,1, 94,5, 97,1. Kemudian ada lagi yang hijau. Itu hasil uji yang didapat adalah 91,9, 94,7. Ya, ini pengujian resmi menggunakan ASTM 2699 atau yang menggunakan CFR engine. Jadi benar-benar ada pembakaran, benar-benar ada detonasi. Jadi gini, di sini kan kita mengklarifikasi banyak hal nih kawan-kawan semua, bahwa beberapa konten di sosial media yang kawan-kawan lihat itu basis ilmiahnya barangkali perlu dipertanyakan kembali ya. Nah, yang paling penting sebetulnya ke depan adalah bagaimana kita menerima masalah kebijakan energi transisi ini. Ini kan yang lebih penting kan ini ya, Mas, yang perlu kita bahas ke depan. Saya sengaja tadi beberapa menit ini untuk klarifikasi dulu karena kan ini mesti dibenerin dulu nih. Karena kalau enggak kita ngomongin sesuatu yang sifatnya jadi wacana aja. Sesuatu yang salah diulang terus. Benar, betul. Kita patahkan dulu di sini lah. Rasanya cukup ya untuk mengcounter beberapa informasi yang memang kurang tepat. Nah, sekarang kita bicara tentang S10-nya nih. Mas Ega, Mas Pak Tulus dan juga Pak Tri gitu. Ternyata kita melihat ya, ini 5% aja publik masih belum teredukasi gitu ya. Ini kan salah satu point taken yang menurut saya bisa kita ambil adalah bahwa publik itu masih banyak yang belum tahu, Mas. Saya juga sebagai pengguna green baru tahu juga ternyata sudah 170 ternyata ininya outletnya gitu. Tapi mungkin ini nggak gaung ya. Nggak gaung sehingga publik juga nggak tahu juga, jangan-jangan di green itu ada etanol. Taunya karena warnanya hijau, wah saya mau berkontribusi sama lingkungan, saya beli aja. Warnanya ungu.
ungu ya? Produknya Enggak, ungu. ininya apa? Outletnya. Outletnya hijau. Outletnya kan hijau. Oh, ya. Kan green kan, outletnya hijau gitu. Jadi bisa jadi belinya basisnya karena itu juga Pak, bukan karena dia pelajari produknya. Karena kita masih constraint harga ya. Harga. Sehingga Ya. ketika ada opsi harga yang lebih murah, masyarakat akan memilih lebih murah tanpa menghitung soal mungkin kualitasnya ataupun tadi komponen greennya yang Sama itu menjadi nilai lebih sebenarnya kan. Betul, betul. Ya kalau saya kan sampai disikap kayak begini Mas, nggak apa-apa kok kalau saya misalnya tenaganya berkurang tapi saya berkontribusi pada emisi. Kalau saya udah sampai kayak begitu mikirnya ya, toh saya juga nggak mau kebut-kebutan juga gitu. Nah, biodiesel kan sama. Biodiesel. Biodiesel kan powernya, tenaganya berkurang juga. Tapi nggak diributkan. Iya, ya karena kan kontribusinya ke lingkungannya yang bahkan alat-alat berat itu di pertambangan. Kalau kita kan konsumsi bahan bakar paling 1 liter untuk 10 kilo ya. Kalau jalan 100 berarti kan sekitar 1 jam 10 liter gitu. Betul, betul. Nah kalau di alat berat itu 1 jam 70 liter. Lebih boros ya. Lebih boros gitu. Dayanya turun. Tapi ya ribut juga gitu. Harusnya industri teriak ya. Mereka cari solusinya gimana caranya mengatasi kekurangan yang ada. Nah Mas Ega, ini roadmap Pertamina ya ke bahan bakar bukan hanya etanol sebetulnya, tapi juga bahan bakar yang transisi lah bisa dibilang kan. Itu ke depan akan seperti apa? Ditambah lagi dengan ternyata yang dihadapi marketnya Mas Ega ini, marketnya Pertamina ini masih juga banyak yang belum tahu gitu manfaat dari energi transisi itu apa dan seterusnya. Jadi mungkin Mas Lus bisa menutup. Gini, namanya perubahan ini kan perlu edukasi dulu. Edukasi harus kita lakukan. Secara teknologi tadi sudah disampaikan hal-hal yang beresiko terhadap performansi sudah diantisipasi. Baik dari sisi penyedia kendaraan, penyedia bahan bakar, dan mungkin after sales-nya juga part-partnya tadi Pak Yus juga menyampaikan. Nah, yang ketiga tadi yang sebetulnya saya sampaikan, customer experience ini juga penting. Nah, makanya tadi ayo nanti KPI juga akan menyusun program untuk customer experience ini ya, agar PASO ini lengkap nih, diedukasi secara publik, disampaikan teknologinya, nilai seperti ini, nah ngerasain sendiri seperti apa. Nah itu penting. Nah kalau terkait roadmap, tentunya kami Pertamina Patraniaga pasti mendukung dari sisi kebijakan pemerintah karena ini caranya baik. Dalam konteks kemandirian energi jelas. Dalam konteks korporasi, khususnya kami di Patraniaga, kami ini juga melakukan impor BBM. Kita masih ada impor BBM gasoline. Impor ini parameter kritikalnya 2. Harga minyak internasional atau kurs. Nah, ketika nanti ini ada bioetanol, katakanlah sampai 10% gitu ya, akan mengurangi 10% impor. Yang mana tidak terekspos atas harga minyak internasional karena dia ada di Indonesia, bioetanolnya, dan ekspos atau resiko atas kurs jadi nggak ada. Karena ketika kita membeli bioetanol kita beli rupiah. Ya, ini juga karena kan dari dalam negeri. Dalam negeri. Jadi dari sisi makroekonomi impactnya juga gede. Selain dari yang saya sampaikan multiplier efek secara industri, secara ekonomi ini juga akan memperkuat fundamental ekonomi kita. Khususnya kalau dari kami Pertamina Patraniaga ini belanja valuta asing ini lebih berkurang, dan menghidupkan juga yang lokal sebetulnya. Iya betul. Efeknya kan ada ekonomi baru tumbuh ya karena ada kebijakan ini gitu. Nah, ya ada lapangan kerja juga. Lapangan kerja. Dan juga optimasi industri di sisi ini ya. Jadi kalau kita berbicara kemandirian energi, Pertamina-nya ada hulu sama hilir. Masing-masing mengambil peran dong. Hulu mungkin meningkatkan lifting, hilir juga mencari inovasi untuk tidak tergantung pada fosil. Nah ini salah satu upaya yang dilakukan di sektor hilir. Nah bioetanol ini juga diproduksinya itu sebetulnya dari sisa produksi tebu. Jadi bukan tebu, sisa produksinya gitu ya. Kalaupun jagung juga sisa dari produksi jagungnya sehingga ampasnya. Jadi molasenya jelantah juga. Nah, sebetulnya. Artinya ini menjadi teroptimalisasi industri di sektor pertanian ini. Misalnya tebu ya jadi teroptimalisasi, tebunya terkonversi ke gula,
ampasnya berkonversi ke bioetanol. Sehingga ini juga terjadi optimasi di sektor industri yang sini. Ini akan menjadikan multiplier effect yang sangat besar. Kalau S10 itu rencananya jadi kapan, Mas? Kami roadmap mengikuti pemerintah. Tapi saat ini kami bersama pemerintah dan beberapa penyedia etanol melakukan perhitungan material balance dulu. Oke. Sesungguhnya Nambungan itu ya material. Sesungguhnya ini material balance dari sisi feedstock etanol berapa rencana produksinya 2026 gitu ya. Oh sekian jumlahnya. Oke, kalau jumlahnya sekian kita akan masuk campuran berapa persen? 10 atau 5. Kalau 5 bisa begini, kalau 10 bisa begini. Begini seperti apa? Oke. Kalau 5 dengan misal ya kita anggap angka material balance bioetanol 300.000 kiloliter setahun gitu ya. Nah, ini bisa match secara material balance masuk kemana? Oh kalau dia komponen 5%, oh ini bisa fit dalam arti cukup masuk ke dalam komponen Pertamax. Itu bisa masuk. Karena Pertamax 1 tahunnya kurang lebih 7 juta. Berarti kalau ini masuk ke situ, oh ini bisa match nih secara material balance. Gitu ya. Kalau ini masuk ke Pertalite gimana? Oh kurang. Karena Pertalite itu 1 tahunnya kurang lebih 31 juta kiloliter. Ini masih kurang. Ini kalau masuk ke Pertalite hanya masuk 1% doang ini. Ya kecil. Ya, kita ngelihat material balance dari sisi bioetanolnya seperti apa. Kalau dia masuk ke Pertamax Green, wah over nih 300.000. Ini bisa Pertamax ini jadi E20. Apakah kita mau ambil itu? Ini kita lihat karena material balance ini penting karena nanti untuk memastikan supply demand-nya. Jangan sampai nanti kita sudah masuk ke market, supply-nya tersendat-sendat. Ya itu juga bahaya ya. Makanya sekarang kami melakukan kalkulasi, pengkajian dengan berbagai pihak yang akan masuk sebagai supplier bioetanol ini. Kira-kira material balance seperti apa, nanti kami akan matchingkan dengan. Oke. Terus kalau dengan kondisi seperti ini ya, agar kemudian konsumen ya menjadi siap, kan ini kan kebijakan bagus sebetulnya, Mas. Apa sih yang nggak bagus dari transisi energi ya? Pasti isu lingkungan dan semacamnya. Salah satu solusinya adalah yang juga nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ada inovasi ini kan, E5 di Pertamax Green, ya kan kita bilang E5 lah ya, E5 Pertamax Green, dan mungkin S10 yang sekarang dibicarakan oleh SDM kan di mana-mana ya akan beralih ke S10. Nah kita kan harapkan ketika ada policy itu publiknya juga menerima gitu ya. Nggak friksinya nggak sebesar sekarang gitu ya. Ya kalau friksi sekarang itu kan saya menduga tidak natural ya. Tidak natural. Ada unsur lain. Ada yang banyak intervensi lah sehingga menjadi sesuatu yang digoreng-goreng. Digoreng. Ya tetapi sebenarnya memang gorengnya dipakai sama tetapi sebenarnya memang kalau konteks konsumen itu kan sebenarnya pertama yang penting harga barangnya ada. Barangnya ada. Komoditasnya ada. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya juga terjangkau, kompatibel gitu. Kedua, kualitasnya terjaga atau andal. Itu 3 hal itu saya kira sudah menjadi prasyarat bahwa konsumen bisa menerima terhadap satu produk dalam hal ini BBM. Nah, oleh karena itu ini memang perlu satu edukasi dan juga sosialisasi yang masif ke masyarakat dengan kebijakan yang konsisten. Karena pemerintah kadang-kadang kan berubah-ubah kebijakannya kan. Nah ini yang tidak edukatif lah. Ini harus ada konsistensi, apalagi kan pemerintah sudah kita semua kan ada net zero emission kan. Zero emission. Nah itu harus menjadi concern bersama, termasuk dalam hal BBM itu, sehingga masyarakat bisa menerima dengan kebijakan yang konsisten dan komoditasnya ada gitu. Dan keandalannya ada, terjaga, dan harga tetap terjangkau. Ini yang kemudian menjadi ramai itu kan sebenarnya karena informasinya kurang, jadi masyarakat tidak terinformasi, dan kemudian mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ikut mencampur adukkan sehingga masyarakat kemudian juga mengalami banyak confuse di dalam memahami sebuah produk. Nah, oleh karena itu kalau ada case-case yang muncul di media terkait dengan BBM, terkait tadi uji RON dan segala macam, ibarat pasukan harus punya pasukan cyber yang kuat di Pertamina dan juga di pemerintah untuk
Jadi Memitigasi. salah satunya bikin divisi cyber. Ya, sekarang nggak bisa dihindari ya. Karena sih ya. persepsi dan Salah persepsi. sekarang kan semua orang itu menjadi Produsen dan menjadi jurnalis ya, citizen journalism ya. Kita semua bisa jadi jurnalis dan kemudian viral dengan media-media sosial yang kita miliki. Nah, itu yang harus dimitigasi, diantisipasi sehingga sesuatu yang salah kalau dibiarkan dianggap benar. Ya, kira-kira itu. Ya. Saya juga terima kasih. Jadi ketika ini buat teman-teman semua ya. Ini kayaknya kita mesti bikin forum ini gitu. Ya ternyata diundangin pada bisa gitu ya dan berkenan. Karena ada juga ketika ada isu kayak gini pada lari, Pak. Gak mau menjelaskan. Nah, ini Mas Eganya bahkan boleh datang. Berarti kan sebetulnya nggak ada nothing to hide gitu kan. Kalau misalnya disembunyikan nggak mau datang nih. Mungkin itu kalau nggak menguasai, Mas. Kalau nggak menguasai teknik mesin itu masih nggak menguasai. Pak Tri, nah ini ke Pak Tri jadi sebagai jaminan. Kan beliau sebagai pakarnya gitu ya. Artinya kalau E5 sebetulnya secara experience ya dari 2023 kan sudah ada. Sejauh ini kan nggak ada komplain ya, baru ada komplain ini kan belakang-belakangan ketika isu 3,5% etanol ini mulai muncul gitu. Nah sekarang kita bicara S10, kalau S10 di Indonesia aman nggak? Tadi kebetulan pagi tadi kan dengan Kagindo ya, ada Pak Kukuh menyatakan bahwa sejak tahun 2000 itu sebetulnya kendaraan roda 4 ke atas itu sudah comply dengan E10. Oh jadi mobil-mobil tahun 2000 itu sebenarnya udah comply dengan S10. Jadi yang masyarakat yang memiliki kendaraan setelah tahun 2000 jangan khawatir. Nanti ketika diimplementasikan kewajiban menggunakan etanol 10%, kendaraannya akan aman-aman saja, baik saja. Nah, mungkin nanti kali lain kita undang teman dari IC ya, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Coba kita dengar sepeda motor itu sudah comply dengan T10 yang dibuat sejak tahun berapa. Tapi secara tidak resmi sekjennya menyatakan bahwa sebetulnya setelah 2013 itu kita semua sudah comply kayak gitu. Etanol tadi. Jadi 2013 itu ketika mereka mengadopsi regulasi emisi Euro 3. Itu semuanya sudah comply. Jadi kalau nggak ada. Yang sebelum 2000 gimana nih caranya? Nah kalau sebelum 2000 mungkin juga populasinya tidak terlalu banyak ya. Mungkin kebanyakan di daerah ya tadi. Kalau misalnya suatu saat nanti E10 itu sudah luas tersebar di seluruh Indonesia, barangkali mengalami kejadian siunya bocor, ya mungkin nanti diganti. Karena akan muncul part-part baru ya. Betul, karena pasti nanti akan muncul part-part baru yang aftermarket. Untuk menggantikan part-part yang tidak kompatibel dengan itu. Iya. Untuk membuat adaptasi mesinnya bisa menyesuaikan gitu. Peluang bisnis itu kan selama menjanjikan keuntungan pasti akan digarap oleh. Karena saya mobilnya Motuba, mobil tua bangga. Tahun 86 saya berkepentingan nih Mas Ega. Lama itu. Mobil lama gitu. Jangan sampai nggak aman mobil di aman ya sebetulnya ya. Dan barangkali juga yang perlu diperhatikan buat teman-teman juga begini, pasti implementasi kebijakan ini kan akan bertahap juga ya. Nggak mungkin S10 maka semuanya langsung S10. Pasti ada staging. Dari E5 ke E10 kan itu juga sudah bertahap kan. Iya, betul sih. Kemudian E30 atau E85 seperti di Brasil kan itu satu proses yang gradual ya. Iya. Bu Dirjen waktu minggu lalu telah menyatakan bahwa Pertalite sepertinya pada tahap awal tidak akan dicampur dengan etanol 10%. Jadi teman-teman yang masih menggunakan Pertalite jangan khawatir, tenang saja. Lega. Masih bisa beli. Ini kan dalam konteks transisi energi, maka kebijakan juga transisional ya, arah ke transisi saya kira. Kita masuk ke Pertamax Green ini juga bagian transisi. Iya. Pasti nggak akan langsung blok gitu. Ya ini menenangkan lah. Ya buat teman-teman kan kadang-kadang karena emosi. Gimana nih pemerintah gitu nggak mikirin mobil saya ya? Kayak gitu juga gitu ya. Semoga clear ya kawan-kawan semua di perbincangan hari ini. Rasanya ada banyak hal yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah klarifikasi beberapa konten sosial media yang tayang di mana-mana. Yang pertama Pertalite itu tidak ada etanolnya. Jadi kalau ada yang bilang Pertalite saya dicampur etanol berarti itu tidak berdasar ya. Karena yang kedua bahwa yang ada etanol itu adalah Pertamax Green 95 gitu.
pakai Pertamax Mini 95 enggak? Kalau pakai Pertamax Mini 95 justru bahkan ditunggu customer experience-nya sama beliau gitu. Benarkah ada kekurangan tenaga dan semacamnya gitu. Kita jadi tahu juga. Dan yang ketiga ternyata secara komposisi mesin itu sebetulnya sudah comply dengan etanol ini gitu. Sehingga lebih cerdas barangkali ya kalau ada isu-isu, nah dipikirkan lagi, dianalisa lagi, cerna dulu gitu. Forum ini siap lah kapanpun kalau ada isu apa, konfirmasi lagi. Nanti kita. Makasih banyak Mas Ega, Pak Tri, Pak Zius, saya Prabu. Semua nggak kerasa sejam 10 menit loh kita ngobrol hanya di podcast kayak begini. Bisa ngobrol macam-macam, semoga audiens juga, follower saya ini bisa teredukasi, dan juga yang paling penting sebetulnya begini, membagikan ya edukasi ini ke kawan-kawan yang lain agar informasi yang dicerna, yang didapat itu adalah informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih.